Halo pemirsa, jumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, APN Preview. Kali ini lagi saya menjumpai seorang advokat yang sedang naik daun, Mas Yoga R. Handoko Trihandoko R. Yugo Trihandoko SH. Mas Yoga ini baru saja berhasil memenangkan kliennya untuk mengosongkan aset yang ada dipunyai oleh kliennya Mas Hadi Suryo. Langsung saja saya bertemu dengan Mas R. Yugo Trihandoko SH. Selamat berjumpa Mas Yoga. Selamat berjumpa Mas Argo. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam sehat selalu. Ya. Ini saya dengar Anda baru saja berhasil memenangkan klien Anda ketika klien Anda menginginkan yang tidak berhak menempati ya tempatnya ya. Seperti apa Anda bersama tim ya? Ya. Siapa saja Mas itu? Oke. Tim saya senior Pak Deden Main Laksana, ada Bapak Faisal Yusuf. Kalau di lapangan Gus Ical ini, dia senior. Ada juga Mas Agus Kuncoro, terus dibantu dengan sekretaris saya di Bilna, bagian pencatatan. Jadi memang benar Mas Argo, jadi sudah seperti yang barusan disampaikan. Ini kehendak dari klien kami, Gusti Hadi Suryo, memang kami ditunjuk sebagai tim advokasi. Kemarin di tanggal 6 kita adakan pengosongan, namun halnya karena kita selalu memberikan pemahaman kepada pengindung lahan-lahan tersebut, kita berikan dasar-dasar undang-undang ketika di situ akan terjadi kalau tidak mengosongkan atau out atau pergi dari situ, ada undang-undang pidana yang mengikat. Jadi kita berikan selalu dibantu dengan stakeholder pemangku wilayah yaitu Pak Andan Ramil. Saya terima kasih untuk Pak Andan Ramil Depok. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada jajaran kepolisian Polsek Bola Sumur dan Polres Sleman, dibantu dengan teman-teman Kodim juga. Hal tersebut ternyata seperti apa yang diinginkan klien kami dan kita gadang-gadang atau kita bayangkan dari semula kondusif. Jadi memang pada hari H tanggal 6 kemarin para pihak yang menempati lahan sudah mengosongkan, membawa barang-barangnya tanpa harus ada gesekan. Jadi itu salah satu mulus ya. Mulus. Itu memang pesan dari klien kami dan itu juga salah satu konsep kami dan tim dari beliau-beliau ini, rekan-rekan saya ini yang membantu membuat konsep yang sedemikian rupa supaya itu memang mulus dan tidak ada halangan satu apapun. Dan kemarin juga kita seremonialnya saya pecahkan tembok bahwa secara simbolis terkait dengan pengosongan tersebut. Mungkin demikian Mas Argo. Ya. Saya dengar sebelumnya Anda sudah melakukan langkah hukum dengan mensomasi mereka lebih dulu ya itu. Betul. Jadi memang saya berikan somasi berikut pemberitahuan, kita tembuskan ke stakeholder, ke pemangku wilayah dari kelurahan, Polsek, Koramil, saya berikan tembusan dan pada tanggal 4 juga kita kirimkan permohonan bantuan hukum kepada penegak hukum pemangku wilayah supaya memberikan support terhadap kami selaku legal atau selaku advokasi dari Bapak Hadi Kusumo, Gusti Hadi Kusumo. Ya. Intinya dan pada waktu itu kemarin juga ngumpul dan ternyata sudah berjalan mulus tanpa harus ada istilahnya kayak keributan atau apa. Memang itu pesan dari beliau karena memang Yogyakarta ini berarti damai. Iya. Begitu Mas. Iya.
Dan itu saya dengar itu status tanahnya Sultan Ground itu Mas ya? Tanahnya Sultan Ground, jadi memang tanah tersebut dulu adalah yang pemilik kekancingannya Gusti Adi Kusumo almarhum. Namun ketika Gusti Adi Kusumo itu meninggal dunia, akhirnya warisnya menurun ke adiknya, yaitu Gusti Adi Suryo. Karena Adi Suryo, jadi karena mungkin pada waktu pernikahan Gusti Adi Kusumo dan Bendoro Ayu ini tidak memiliki keturunan. Dengan Mbak Dani itu ya? Dengan Bendoro Ayu dan itu tidak punya keturunan, akhirnya turunlah ke adiknya, yaitu Gusti Adi Suryo. Mungkin tidak hanya di SPBU Sagan, namun memang beberapa titik yang memang harus dikembalikan ke ahli waris yang sah, yaitu dari Gusti Adi Kusumo ke Gusti Adi Suryo. Di Yogyakarta ini ternyata masih beberapa titik yang memang harus kembali ke Gusti Adi Suryo dan terahnya. Ya. Begitu Mas Argo. Yang dulu miliknya Mas Adi Kusumo ya? Dulu miliknya Mas Adi Kusumo dan sekarang berpindah hak pastinya. Karena meninggalnya itu akan putus. Kekancingannya akan putus dan turun ke ahli waris. Ya, menyamping ya? Menyamping. Ya, begitu. Lalu Mas, harapan Anda setelah ini berhasil, ini sebetulnya mau terus dikembangkan tetap untuk pom bensin atau seperti apa itu? Pastinya konsep beliau Gusti Adi Suryo dan Trah ini juga menyampaikan ke kami akan dibikin pompa bensin lagi karena kebutuhan masyarakat di tengah kota khususnya di daerah UGM ini memang perlu sekali supaya akses untuk mencari pom bensin atau bahan bakar tidak jauh. Karena memang jaraknya, space-nya jauh sekali gitu Mas. Ya. Terakhir Mas, harapan Anda nanti ke depannya seperti apa ketika semuanya itu sudah selesai dan sekarang kan sudah di tangan Mas Hadi Suryo ya? Semuanya itu ya? Ya. Itu luasnya berapa itu yang kurang lebih sekitar 2000 ya. 2000 meter persegi. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi harapan saya dan tim pastinya kembali ke untuk masyarakat, untuk ada pom bensin lagi untuk kepentingan masyarakat sekitar, masyarakat yang akan datang masuk ke kota Yogyakarta. Di tengah kota itu antara perbatasan kota Madia dengan Sleman itu juga ada fasilitas pom bensin yang dapat dan dekat, mudah diakses oleh masyarakat luas gitu. Dan Anda istilahnya memakai lembaga The Palace of Law. Okay. Kebetulan kantor hukum kami kita namakan memang sudah berdiri lama. Mungkin sampai lupa ya teman-teman. Jadi memang The Palace of Law ini kalau diartikan bahasa Indonesia kerajaan hukum. Mudah-mudahan ya bisa menampung keluhan masyarakat mengenai permasalahan hukum dan menginspirasi anak-anak muda sekarang supaya taat akan hukum. Alamatnya Mas? Alamat kantor kami di Jalan Jatimulyo, TR1 nomor 273B, RT 04, RW 02, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. Siap, monggo kalau masyarakat membutuhkan jasa hukum, silakan hubungi kami. Oke. Kami mengutamakan pelayanan pastinya. Ya. Oke Mas Yogo. Ya. Terima kasih. Siap. Juga teman-teman yang lain, Mas Agus Kuncoro, Mas Isal, dan Mas Deden. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.